ikan. Kalau kita ingin membangun yang namanya mental resilience tadi, ketangguhan, kekuatan batin untuk ngadepin masalah-masalah hidup. Mulai dari mana, Mas Helmi? Yang pertama adalah dia harus punya yang namanya kemampuan untuk self-talk dulu. Bisa nggak dia melakukan self-talk? Artinya dia melakukan muhasabah diri. Ya, kira-kira apa sih yang bikin dia itu gagal? Self-reflection. Self-reflection juga bisa kita sebut seperti itu. Nah, kegagalan ini kan juga akhirnya membuat kita melakukan auditing diri ya, memeriksa diri kita, mulai dari spiritualnya, mulai dari teknikalnya, dia cek dulu apa yang bikin dia itu gagal. Jangan-jangan dia cuma termotivasi, ya. Dan kita tahu motivasi itu kalau tidak ketemu dengan sang pemilik maha hidup ya pasti membunuh, ya. Motivasi itu membunuh. Kalau misalnya kita itu tidak tahu bahwa ternyata permasalahan dalam kehidupan kita ini sejatinya Allah yang kasih. Balik lagi tadi, ujian itu pasti turun. Nah, kalau dia nggak ngerasa bahwa ujian itu pasti turun, yang kejadian dia tidak akan mampu untuk menyadari bahwa ujian ini memang harus saya hadapin. Dan ketika harus saya hadapin, berarti saya harus mencari solusinya. Dan ketika kita punya penyadaran diri bahwa kita harus mencari solusinya, artinya kita sedang dalam kondisi punya self-control yang baik. Nah, balik lagi ke tadi itu. Jadi yang pertama itu harus yang namanya self-talk gitu. Iya. Artinya mental resilience ini juga menjadi fondasi yang penting untuk menyikapi kegagalan ya Mas ya. Iya. Karena kita pasti ngalamin gagal dalam hidup. Betul. Kita pasti mengalami kegagalan dalam hidup. Dan itu dimulai dengan muhasabah tadi. Dengan muhasabah. Self-refleksi. Tidak menunjuk pihak lain, orang lain, tapi telunjuknya nunjuk diri sendiri dulu gitu ya Mas ya. Pertanyaannya bisa nggak nunjuk orang lain ya? Iya. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa nunjuk gitu. Loh saya mesti nyalain siapa? Saya tahu salahnya dia, tapi dia nggak ngaku, dia nggak mau bayar kalau ini urusan masalah keuangan ya. Wah dia nggak mau menyelesaikan masalahnya. Akhirnya dia nggak bisa nunjuk. Kalau udah nggak bisa nunjuk, akhirnya apa? Larinya ke dirinya sendiri kan. Bagaimana dia how to deal with it gitu. Bagaimana dia bisa berdamai dengan urusan itu gitu. Nah itu bisa kita mulai dengan bermuhasabah diri. Oke. Cek mau spiritualnya, apakah dia ada urusan dengan Allah yang belum dia selesaikan, ada hutang-hutang yang belum dia tunaikan, ada urusan dengan keluarga barangkali yang harus diperbaiki dan sebagainya. Itu kalau dari level spiritual. Apalagi Mas Helmi? Self love, mencintai diri, supaya tidak terlalu dalam nyalahin diri sendiri gitu Mas. Gimana itu? Mencintai diri, tahu bahwa dirinya ini adalah seorang ciptaan Sang Maha Pencipta. Yang pasti dia diciptakan dalam kondisi yang sempurna kan. Iya. Tapi bukan dalam konteks narsistik bukan Mas ya? Bukan. Tidak, ya? Self love itu apa sih maksudnya? Ya artinya dia sudah mulai untuk bisa menata dirinya agar bisa lebih baik. Ya, mencintai diri itu bukan berarti kemudian narsis tadi yang disampaikan Mas Sony atau hal-hal lain yang menunjukkan bahwa dirinya juga lebih baik dari yang lain. Tidak. Tapi dirinya mampu untuk menghadapi hidup ini dengan lebih baik. Jadi versusnya bukan versus orang lain, tapi versus dirinya sendiri, ya, terhadap maksud ciptaan. Bukan bersaing dengan siapapun, tapi bersaing dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Saat dia ngerasa dirinya kalah, maka dia harus menang dengan dirinya sendiri juga. Nah, yang paling penting untuk melakukan self love ini adalah kita memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Ya, memberikan apresiasi. Salah satu contohnya adalah mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Ya, kalau misalnya memang tadi itu sudah ketahuan ya setelah muhasabah dia tahu bahwa dirinya kurang di area situ, maka perbaiki di area situ.